Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat ya dengan Abah Husin. Adapun malam hari ini kedatangan Abah Husin kemari dalam rangka atas undangan dari korban, yaitu Dek Rizka. Dia ini mengundang langsung Abah Husin tadi melalui telepon. Adapun pembahasannya dengan masalah yang sekarang terjadi yang belum selesai sampai sekarang. Dan di sini juga Abah Husin ingin meluruskan ya, makanya tadi Abah Husin menghubungi tim kameramennya Mas Re untuk merekam. Adapun pembicaraan kami nanti, pembicaraan Abah dengan Dek Rizka, jadi biar tidak ada timbul fitnah. Karena sejauh ini Abah Husin merasakan bahwa sepertinya Pak RT ini menaruh curiga kepada Abah Husin. Dia curiga kepada Abah Husin bahwa Abah Husin lah yang mendalangi semua masalah ini. Dengan ini Abah Husin menyatakan, demi Allah, demi Rasul, Abah Husin tidak pernah punya niat seperti itu, apalagi untuk mendalangi, untuk membuat masalah di kampung ini. Adapun seandainya perbuatan Abah Husin selama di kampung ini meresahkan warga di sini, ataupun perilaku Abah yang kurang berkenan, dengan ini Abah memohon maaf kepada masyarakat setempat. Dan juga pada malam hari ini, terutama untuk masalahnya Mas Re. Maka dari itu Abah juga tadi telah memanggil kameramennya. Malam ini kita bersama-sama menuju ke rumahnya Dek Rizka. Jadi biar ada titik terang di sini sahabat. Karena masalah ini sudah berlarut-larut, sudah terlalu panjang ini. Jadi yang kita inginkan semua kan masalah ini clear, gamblang gitu ya. Biar tidak ada lagi fitnah, biar tidak ada lagi kesalahpahaman antara warga, antara saya dan Pak RT. Jadi kalau saya pikir masalah ini sudah hampir ya 2 pekan lah masalah ini berlangsung. Sampai sekarang juga belum ada lagi yang namanya titik terang, belum ada lagi kejelasan apakah memang benar itu Mas Re bersalah ataukah tidak. Jadi kalau menurut pengakuan korban, dia telah mengaku bahwa yang melakukan itu adalah Mas Re. Maka daripada itu kita pun meyakini Mas Re lah pelakunya. Tapi saya juga tidak habis pikir sahabat, apakah mungkin seorang Mas Re bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kita pun di sini merasa bingung juga. Kenapa? Ya saya juga sebenarnya tidak percaya kalau Mas Re ini melakukan hal seperti itu, hal seburuk itu. Tapi bukti ini semua mengarah kepada beliau. Makanya saya di sini berusaha untuk segera menyelesaikan masalah ini. Dan juga kemungkinan ini masalahnya sudah sampai ke titik yang paling berbahaya, yaitu kalau saya bilang sudah keluar dari jalur Islam. Karena apa? Pak RT di sini meminta agar Dek Rizka ini dilakukan sumpah pocong. Yang kita ketahui sahabat, bahwa di dalam Islam itu kan tidak ada namanya sumpah pocong. Jadi kalau kita lakukan sumpah pocong itu
sama saja kita melanggar syariat Islam. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dan dilaknatnya. Karena masih banyak lagi saudara sahabat cara-cara yang lain yang bisa kita tempuh selain dari sumpah pocong. Karena di sini Pak RT selalu menegaskan kepada saya, dia bersikeras ingin melakukan sumpah pocong itu. Tapi saya selaku umat muslim berusaha juga agar ini tidak terjadi. Karena apa? Apabila ini terjadi, sama dengan kita juga menyalahi syariat Islam. Jadi untuk apa kita melakukan sumpah pocong ini kalau nantinya bencana yang akan datang bukan penyelesaian, tapi masalah dan bencana yang akan datang. Karena apa? Kita sudah melanggar, kita sudah tidak mentaati syariat Islam, sahabat. Jadi dengan ini Abah Husin berpesan juga, ya bukannya di sini Abah Husin ini mau menceramahi ataupun ingin mendakwahi, tidak. Abah Husin hanya menyampaikan kebenaran. Abah Husin hanya menyampaikan apa yang Abah Husin ketahui di dalam agama kita. Jadi dengan ini Abah Husin akan menantang keras, menentang yang namanya sumpah pocong, karena itu tidak ada di dalam syariat Islam. Jadi buat sahabat semua, yang terutama kita yang beragama Islam, tidak ada itu yang namanya sumpah pocong. Jadi kalau Pak RT ini menegaskan kepada Dek Rizka agar sumpah pocong, kalau Dek Rizka ini menolak, ya itu wajar. Karena Dek Rizka ini mungkin tahu di dalam Islam, di dalam ajaran Islam kita itu tidak ada namanya sumpah pocong, saudara. Tidak ada yang namanya sumpah pocong, itu tidak ada. Bahkan agama pun melarang yang namanya sumpah pocong. Mungkin Mas Re sendiri pun tahu ini. Seandainya Mas Re pun tahu, dia pasti akan melarang yang namanya sumpah pocong. Karena kita tahu di dalam Islam memang tidak ada yang namanya sumpah pocong. Jadi malam ini juga saya tegaskan, adapun malam ini saya ingin meluruskan apa-apa yang telah dicurigai oleh Pak RT kepada saya. Saya juga ya Abah ini kan manusia biasa. Mungkin ada salah, ada khilaf, ada perbuatan Abah yang tidak menyenangkan di kampung ini. Sekali lagi lah Abah minta maaf. Tapi inilah jalan yang Abah tempuh. Jadi adapun itu yang menentang di dalam ajaran Islam, itu pasti akan Abah tentang. Jadi sahabat, untuk tidak lagi memperpanjang waktu, ini pun sudah malam juga. Jadi mungkin kita langsung ke sana ya Pak, Pak kameramen. Iya, kita langsung ke rumah. Langsung aja kita ya. Iya, ke rumahnya. Takutnya kemalaman kan iya, segan si Rizka. Ya mudah-mudahan sahabat malam ini kita bisa berjumpa langsung dengan Dek Rizka. Jadi apa yang ingin dibicarakannya, ya inilah ada. Makanya Abah membawa tim kameramen ya dari timnya Mas Re kan, supaya apa? Supaya tidak ada timbulnya fitnah. Apa yang nanti Abah bicarakan dengan Dek Rizka itu bisa direkam semua oleh tim kameramennya Mas Re. Abah pun di sini tidak mau adanya fitnah, tidak mau lagi adanya salah sangka kepada Abah. Ya, jadi sekarang kita menuju ke sana. Langsung kita gerakkan aja lah. Iya.
Itu di si Rizka ada di rumah nggak? Nggak, Abah. Kelihatannya ada ini, pintunya pun terbuka. Jadi Kita langsung masuk aja lah ya kan. ya boleh, kita langsung masuk ke rumahnya Dek Rizka. Assalamualaikum. Yuk silakan masuk Pak kameramen. Oke, Abah. Ya. Sehat ya Rizka? Masuk Pak kameramen. Jadi gini, Deriska, tadi kan Abah ada terima telepon dari Deriska, katanya Deriska ini ada yang ingin disampaikan ke Abah. Jadi pada malam hari ini Abah juga membawa timnya Mas Re kemari buat merekam ya, buat mengetahui. Adapun pembicaraan kita malam ini biar tidak adanya fitnah, tidak ada lagi sangka yang tidak baik. Jadi makanya tadi Abah berinisiatif untuk membawa timnya Mas Re kemari. Adapun hal yang akan disampaikan Dek Rizka itu ya kemungkinan menyangkut dengan Mas Re ya, ataupun dengan yang namanya yang telah disampaikan bahwasanya katanya Pak RT ini ingin melakukan sumpah pocong gitu ya kepada Dek Rizka. Jadi gimana ini, apa ceritanya? Jadi gini Pak, saya yang juga nggak mau kan namanya sumpah pocong gitu. Bapak tahu sumpah pocong itu gimana, pakai kain kapan kan? Saya nggak mau, saya juga masih pengen hidup gitu. Nanti kalau misalnya gagal tuh gimana kan? Pak RT itu juga nggak mikir panjang gitu, macam nggak ada cara lain yang dilakukan dia. Lagian pun saya juga masih anak kecil nih, Bah. Jadi saya nggak mau lah kalau misalnya sumpah pocong kayak gitu. Iya. Saya mengerti Dek Rizka dengan apa yang Dek Rizka takutkan. Memang ya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya sumpah pocong. Dimanapun ajaran Islam manapun itu melarang yang namanya sumpah pocong. Karena di dalam syariat Islam itu tidak ada yang namanya sumpah pocong. Makanya saya di sini juga kemungkinan nanti akan menegaskan ke Pak RT bahwasanya Dek Rizka ini menolak, gitu kan? Menolak untuk melakukan sumpah pocong. Karena apa? Yang pertama, di dalam Islam kan memang tidak ada. Dan yang kedua, tidak layaklah. Tidak layak dilakukan. Karena apa? Orang yang masih hidup dikafani, disumpahi. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Karena masih ada lagi jalan yang lain, masih ada lagi cara-cara lain. Jadi untuk apa kita ini melakukan sumpah pocong? Jadi kalau memang Dek Rizka itu tidak mau, itu kemungkinan tidak bisa dipaksakan. Nah, sekarang begini saja. Seandainya nanti Pak RT ataupun warga yang memaksa Dek Rizka itu sumpah pocong, jadi Abah juga menyarankan, bukan ini Abah maksud Abah ini untuk menyuruh Dek Rizka agar tidak mau, tapi alangkah baiknya Dek Rizka juga jelaskan ke mereka bahwa Abah tidak pernah melarang, tidak pernah menyuruh untuk Dek Rizka ini menolak untuk sumpah pocong. Jadi di sini Abah merasa seperti Pak RT itu sudah menyudutkan Abah. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa Abah ini selalu melindungi keluarga Pak Andi, apalagi melindungi Dek Rizka.
Sampai ada perkataan-perkataan yang tidak wajar yang telah diucapkan Pak RT kepada Abah Husin. Tapi itu tidak masalah lah. Yang penting sekarang masalah ini ya mudah-mudahan dengan izin Allah semua bisa clear. Semua bisa temui jalan titik terangnya, dan kita semua juga terhindar dari perbuatan keji. Jadi adapun kalau nanti seandainya sudah tidak ada lagi cara lain dan memang harus dilakukan sumpah pocong, apakah memang betul Dek Rizka itu menolak ataukah mau gitu? Jadi Ya kalau misalnya nggak ada cara lainnya, gimana mau buat? Tapi kan kalau misalnya ada cara lain, lebih baik cara lain kan daripada harus sumpah pocong. Gitu, Mbak. ya sebenarnya itu banyak cara, cuman itu tadi karena Pak RT ini kalau saya lihat beliau ini sudah pusing dengan masalah-masalah yang terjadi belakangan ini. Karena apa? Masalahnya ini sampai sekarang belum lagi selesai. Nah, apalagi sekarang Mas Re lagi ditawan sama warga. Jadi pemikiran beliau itu ruwet, bingung. Beliau ini ingin menyelesaikan masalah. Tapi kalau penyelesaiannya dengan cara seperti ini, ya saya jamin akan menimbulkan masalah lagi. Nah, jadi sekarang begini aja, Dek Rizka kan diminta oleh Pak RT untuk sumpah pocong. Nah, jadi kalau memang Dek Rizka nih bersedia melakukan sumpah pocong nih, berarti Dek Rizka ini melanggar syariat Islam. Dengan ini Abah juga tidak melarang. Abah tidak bisa melarang. Kalau memang ini jalan satu-satunya untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dengan sumpah pocong ini bisa selesai masalah, ya Abah tidak bisa melarang lagi. Tapi sebisanya Abah, insya Allah Abah akan melarang yang namanya sumpah pocong ini. Iya, Bah. Sebenarnya juga Rizka nggak mau sumpah pocong kayak gini. Karena dalam Islam itu emang juga dilarang kan, Bah. Karena emang itu nggak boleh sumpah pocong di dalam Islam. Tapi kalau misalnya nggak ada jalan lagi untuk selain sumpah pocong itu, ya udah lakukanlah biar masalahnya cepat clear. Rizka pun juga nggak mau gini terus. Yang ada kan makin diperpanjang, makin ribet masalahnya. Iya. Abah paham. Sekarang gini, yang penting Abah berpesan tuh, Dek Rizka ini jujur aja, jujur ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan jangan adalah yang ditutup-tutupin, kan gitu. Karena ini kalaupun sumpah pocong ini terjadi, ini bukan sumpah yang main-main, Dek Rizka. Ini sumpah ini adalah sumpah hidup dan mati. Walaupun ini dilarang oleh agama, tapi banyak juga mereka yang melakukan ini untuk apa? Karena dianggap mereka ini untuk menyelesaikan masalah.
Karena tidak ada lagi yang namanya, tidak ditemui titik terang, tidak ada lagi mereka menemukan bukti, jadi terpaksalah sumpah pocong ini yang dilakukan. Tapi ya kalau bisa kita selaku umat Islam janganlah kita lakukan, karena itu dilarang oleh agama. Nauzubillah. Jadi gini aja pesan Abah Husin ke Dek Rizka. Alangkah baiknya Dek Rizka pikirkan dulu, kalau memang nanti akan disumpah pocong, ya Abah berharap itu dipikirkan lagi, kalaupun itu memang akan dilaksanakan, kalaupun Dek Rizka bersedia. Nah, tapi kalau menurut Abah, ya Abah juga tidak bisa melarang, tidak bisa menyuruh, tidak bisa melarang, karena itu keputusan ada di tangannya Dek Rizka, gitu kan. Jadi Abah juga bingung sebenarnya nih. Abah bingung karena apa? Jalan satu-satunya kata Pak RT ialah sumpah pocong. Karena itu bisa membuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Karena Abah berpikir, kalau sumpah pocong ini terjadi, salah satu di antara Masri ataupun Dek Rizka ini celaka, itu yang mesti kita pikirkan. Jadi alangkah baiknya ketika nanti Dek Rizka bertemu dengan Pak RT ataupun nanti ada berbicara dengan Pak RT, sampaikanlah kejujuran itu, sampaikanlah apa yang terjadi. Dan kalau memang Dek Rizka bersedia untuk sumpah pocong, ya Abah tidak bisa lagi untuk melarang, karena Dek Rizka sendiri bersedia